Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Oke, pertanyaannya. Siapa di situ hamba-Mu? Siapa di situ yang diarahkan kepadamu? Jelaskan. Aduh, beta saya tahu. Saya jelaskan sudah. Dikatakan di sana, Kisah Para Rasul 4:27, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Siapa di situ hamba? Jawab, Fiat. Oke. Berbicara kalau memang Yesus adalah hamba, ayat 28 dikatakan bahwa sejak semula itu Yesus punya kuasa dan kehendak. Coba jawab. Kalau Yesus sejak semula punya kuasa dan kehendak, apakah dia hamba? Kan memang. Inilah kau contoh Oten yang suka bertakia. Kenapa kau jadi Oten itu bertakia? Jawab jujur-jujur saja ngapa? Artinya bahwa Ose yang bisa jawab ayat 28. Ose hanya berfokus Kenapa pada yang bisa jawab? Terus kenapa saya sudah jawab? Saya baca ayat 28. Untuk melaksanakan, dengar. Kata Baca ayat untuk 28 itu berarti dulu. sebab akibat. Kau diam dulu. Sabar. Kata ayat yang ke-28. Baca ayat 28 dulu. Jangan begitu. Ini saya mau jawab, saya mau jawab. Turunkan aja nih loading. Bicara banyak. Kata untuk pada ayat yang ke-28 itu adalah kata untuk, itu kan kata sebab akibat. Penyebabnya apa, akibatnya apa? Ya, sebabnya itu apa? Dikatakan bahwa Yesus itu hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk, nah ini akibatnya nih, melaksanakan. Nah, jadi Yesus itu bisa melaksanakan karena dia diurapi oleh Bapa. Betul nggak? Fiat. Terus di sini yang Atau memang kau telah mengerti kata sebab akibat. Kau telah paham dengan narasi sebab akibat. Kau turun sudah. Saya capek bicara dengan Oten yang suka bertakia. Nah, berarti saya ini tipu-tipu. Kalau saya itu oke. Beta turun kakak Nyong, kakak. Iya, kau. Halo, salam Raid yang orang pintar. Ya, udah tahu profil saya. Udah kenal profil saya, Raid? Iya, kenapa Bang? Hai. Iya. Saya suka kau, memang orang cerdas. Saya lihat IQ-mu memang tinggi ya. Sebentar, Dari narasi-narasimu, bahasa-bahasamu, ya. Erik, satu-satu Erik ya. Silakan sama Bang Raid ya. Erik, ya, oke. Kita tahu kau orang baik. Saya mau berteman sama kau ya. Silakan, Erik duluan. Oke. Erik duluan baru ganti Bang Raid. Bang duluan. Silakan Erik. Oke, saya tanya dulu. Keberadaan Allah itu di mana? Itu roh. Tentu Allah itu berada di dalam, kalau orang Islam bilang di arsinya, ya. Arsi itu bukan berbicara Arsi tempat, itu apa? tetapi Arsi itu berbicara apa, tentang Pak? kemuliaan. Majesty, Erik, majesty. Oke. Apa Allah On cam ada kau, punya tempat? on cam dulu kau, on cam kau. Allah ada jadi enggak? penghujat. On cam dulu Enggak. kau. Ya kalau Saya on cam kau bertanya turun aja aja. kau, nanti ujung-ujung kau menghujat nggak usah. Rai, Oke, baik. yang sok pintar, ya saya udah kenal. Ya, Iya. turunkan saja. Kalau kau nggak mau on cam, kalau hanya debat-debat kusir, aku capek. Ya. Ya, saya nggak mau buang-buang tenaga buat orang-orang yang berdiskusi hanya untuk bertakia. Nah, Apa silakan si susahnya Mayen. kalian itu mengakui gitu loh. Oh, turun. Karena Alkitab sendiri yang Silakan. mengatakan gitu loh. Kalau kau justru Ya, mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya Tuhan dalam artian ketaatan, hapus aja itu ayat Bapa lebih besar dalam kitab Yohanes itu. Yesus sendiri yang mengatakan Bapa lebih besar. Itu yang pertama. Kalau Lalu bagaimana posisi Tuhan dan Tuhannya gitu? Ya tentu secara Kristen, saya Kristen, secara ontologis ya, secara ousia ya, bukan tripersonai, mereka adalah satu kesatuan.
bukan satu kesatuan, lebih tepatnya mereka adalah satu, bukan kata mereka juga, kata Elohim di sana dalam bahasa Ibrani dalam kitab Kejadian, Elohim menciptakan, kata menciptakan itu menggunakan kata bara. Bara itu berbicara kata kerja singular. Jadi yang mengerjakan adalah satu. Tetapi kan itu kita harus saling terima, itu udah dalam ranah dogma. Dalam ranah dogma itu udah nggak bisa ganggu gugat. Demikian juga dengan teman-temanku yang Islam. Nah permasalahannya kan yang lagi viral ini Yesus punya Tuhan. Salahkah narasi ini? Tentu tidak jika ada penjelasannya. Ketika Yesus Kristus, nah itu yang salah kau bilang punya Tuhan. Tapi ketika Yesus punya Tuhan, Yesus sebagai manusia tentunya dijelaskan di sini. Tentu ada bentuk ketaatan kepada Bapa. Bukankah Yesus mengatakan, anak punya kehendak, Bapa punya kehendak. Tetapi kehendak anak berbicara dan berdoa dalam Getsemani. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Dia ada ketaatan. Kepada siapa? Kepada Bapaknya atau Tuhannya. Kata Tuhan itu definisinya dalam konteks orang Yahudi bukan seperti yang pada umum sekarang. Itu bisa juga diartikan adalah ketundukan dan ketaatan kita kepada sesuatu objek. Berarti kita sudah menuhankan, termasuk Yesus yang taat kepada Bapaknya. Berarti dia punya Tuhan. Ya tentulah secara manusiawinya dia tentu ketaatan kepada siapa? Tentu ketaatan kepada Bapa di dalam ontologisnya. Silakan. Nah, Bang silakan Mayer. bagaimana Mayer? Mayer, jadi Yesus punya Tuhan, bagaimana? Jangan kau bilang Yesus punya Tuhan, habis Yesus Tuhan lagi. Habis Yesus punya Tuhan, habis dua Tuhan lagi. Kalau Mayer ini Tuhan punya Tuhan. Kalau Mayer ini Tuhan punya Tuhan, silakan. Sebelum Bang Edis berbicara tentang masalah Yesus punya Tuhan, Saya tahu. aku berulang-ulang kali bilang ke Bang Betul. Loding, Tuhannya Yesus memberkati kalian. Akhirnya kau dibully itu kan? Kau dibully. Artinya saya itu bukan ikut-ikut Edis gitu loh. Iya betul. Sebelum Edis viral itu saya sudah bilang, Tuhannya Yesus memberkatimu. Artinya apa? Bapa yang tak terhampir itu, Tuhan yang tidak berwujud itu, kita kenal itu melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh firman yang menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Sebab itu kita mengenal Bapa. Dalam kitab Yohanes dikatakan, ya, kalau kau tidak menerima saya sebagai anak Allah, Tuhan bilang seperti itu, terimalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan berasal daripadaku, tetapi berasal dari Sang Bapa. Apa susahnya kalian menerima tentang konsep Tritunggal yang seperti itu? Susah kalian ini, orang-orang oten-oten ini. Kalau Mayer, bagaimana Mayer? Assalamualaikum, Ayang Gembala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Teman-teman Kristen selamat malam. Lanjut. Ya silakan Mayer. Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang narasi si Sirait? Silakan. Sirait, silakan. Iya, setuju juga sama Bang Edis juga. Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan. Iya kan? Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kan dia diberikan kuasa. Nah, kuasa lagi nih ini. Begini Bang Loding begini. Bukan berarti dia itu kan dia datang ke dunia ini dia diberikan kuasa. Kalau dia tidak diberikan kuasa, berarti tidak ada mujizat di dunia yang dia buat. Tapi karena dia melakukan apa yang diperintahkan Allah, makanya dia juga diberikan hak penuh untuk datang ke dunia ini. Jadi di dalamnya kita mengenal Bapa di surga, berarti juga mengenal Yesus. Ya seperti Silakan. Kasih pencerahan dia, Sirait. Begini teman-teman ya, khususnya yang Kristen, ingat ya, kata Bapa yang dipakai ya, kata Bapa Father yang dipakai dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Yunani-nya itu apa ya?
Peter kalau nggak salah ya, Pater ya sama aja. Contoh dalam Lukas 15 ayat yang ke-18, Yesus mengatakan, mulut Yesus mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Kata Bapakku di sana itu berarti ada berbicara tentang subjek yang bersumber, dia bersumber dari Bapa. Termasuk kita, ketika kita mengatakan bahwa ya Aba ya Bapa, kita mengatakan diri kita kepada Yesus seperti itu, Yesus ya Aba ya Bapa. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak akan bisa sanggup mengatakan kepada Allah Bapa itu dengan sebutan yang sama, Bapakku. Nggak bisa. Karena kita beriman kepada Yesus, makanya kita bisa manggil Bapa yang tak terhampir itu sebagai Bapa. Tak terhampir. Ya kita sambut Kalian dulu. begini Sinaga. loh. Sinaga. Ya silakan. Ya, halo. Ya Islam Kristen. Islam. Oh Islam. Ya. Ada yang mau disampaikan? Yang jelasnya kalau mau ku sampaikan, yang jelasnya kalau udah Yesus Kristus itu jelas anak Allah katanya ya kan. Anak Allah. Tapi anak Allah berarti kan punya Tuhan. Itu aja. Dari mana dia kalau memang lahir dari mana dia kalau memang nggak ada Allahnya? Sedangkan yang kita bilang ini pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa dia menciptakan rupanya? Apa Tuhan Yesus ini? Bukan Tuhan Yesus ini menciptakan langit dan bumi. Allah, Tuhannya, Tuhan Yesus. Allah ya, bukan Allah ya. Ya. Allah. Bukan Allah. Oke Pak Sinaga tahan dulu. Silakan Mayer, mau tanggapi apa Mayer? Silakan. Izin bentar. Kalau Mayer ini kan dia begini. Papi Gembala mau naik tadi. Papi kasih mana? permintaan lagi. Tadi turun langsung. Makasih Pak Kalau Sinaga Mayer ya. Waalaikumsalam. Ya, Lanjut, kalau Mayer ini Tuhan punya Tuhan. Gitu. Mayer. Silakan Mayer. Jadi Yesus itu awalnya bukan Tuhan, tetapi diberikan kuasa langsung jadi Tuhan. Nah itu pemahaman si Mayer. Bagaimana itu, Sirait? Tolong cerdaskan, kalau tidak saya sadatkan mereka semua ini. Kau diam host. Jadi begini teman-teman, kalian ini kan ada orang-orang Indonesia yang tidak paham, jujur aja tidak semua paham tentang konsep keyahudian. Yang pertama, termasuk saya mungkin, karena juga saya belajar ya sama dengan teman-teman. Kata Bapa, penggunaan kata Bapa dalam konteks Yahudi itu berbicara tentang hubungan dan relasi yang begitu dekat. Ya, sering sekali kata Bapa dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, kata Bapa juga itu berbicara tentang keturunan spiritual. Makanya dikatakan bangsa Israel itu sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Apakah Allah beranak? Ya tentu tidak. Tetapi bersumber. Kata Bapa itu berarti bersumber. Bapa itu adalah sumber. Ya, jadi kata sumber, kata Bapa pun kalian harus paham dulu di situ. Nah, kalau kalian sudah paham dengan kata konsep Bapa dalam konteks orang Yahudi, baru kalian bisa memahami yang namanya Tritunggal. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau Yesus Tuhan, iya. Jesus Lord and Jesus God. Kenapa kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Iya, karena dia adalah penyataan dari firman yang menjadi manusia, penyataan Allah, penyataan Sang Pencipta itu, yang tak terhampiri itu datang kepada sesuatu yang diciptakannya. Sebagai apa? Sebagai penebusan dan orang yang sudah dinubuatkan, Mesias yang sudah dinanti-nantikan. Apa omong kau bro? Ya kalian nggak akan ngerti. Makanya saya bilang karena kalian tuh nggak paham tentang konsep Bapa, konsep Allah, Tuhan Allah, gitu loh. Kata Tuhan itu definisinya apa sih buat kalian? Gantian. Itu loh. Ya terserah lah. Mungkin Tapi Pak ya, Mayer mau nanggapin tuh dari tadi. Silakan Bang Mayer. Lanjut Bang Mayer. Enggak lah. Lanjut dulu dari Arsiko yang kamu menanggapi.
Bagaimana, Mayer? Gimana? Kau sudah akui kalau Yesus punya Tuhan dan Yesus bukan Tuhan? Atau ada dua Tuhan? Oh, jujur sudah. Asyhadu. Kau bicara, pendeta muda di sebelah itu. Kau tanya, kalau kau tidak paham, kau tanya dia pendeta muda di sebelah itu. Tadi siang kan saya sudah bilang. Kau bilang apa? Tadi siang kan kita sudah bahas itu. Kenapa mau dibahas lagi? Bukan, tadi siang kau bilang kan Yesus diberikan kuasa toh? Benar tidak? Iya, memang diberikan kuasa toh. Nah, Sebentar, dia diberikan sebentar, kuasa ya. menjadi Tuhan atau menjadi utusan Tuhan? Coba kau terapi dia sedikit. Menurut saya baik Dulos juga. menurut Dulos Yesus Tuhan, pencipta apa? Gimana tadi? Apa sih dia bilang tadi? Dulos Yesus itu ciptaan atau pencipta. Saya bukan Unitarian, bro. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 ya, ini adalah berbicara tentang ontologis, kekekalan yang tidak terbatas oleh waktu dan materi. Dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin di sini diarahkan kepada Yesus. Yesus itu amin. Amin itu artinya apa? Sesuatu yang pasti, iya dan amin, yang menggenapi. Ya siapa? Yesus. Firman dari Yesus. Dan Yesus siapa? Yesus adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kata permulaan di sana bukan Yesus, bukan ciptaan, permulaan atau ide. Jadi sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan dalam kemahatauannya itu sudah tahu bahwa manusia bakal jatuh dalam dosa. Tetapi karena Tuhan di dalam kemahatauannya bakal tahu ciptaannya jatuh dalam dosa, dia sudah menyediakan keselamatan itu. Siapa? Ya firman tadi, wisdomnya Allah. Firman itu wisdomnya Allah, ya. Jadi firman itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan tugas firman itu sudah jelas dalam Wahyu 3:14. Permulaan dari segala ciptaan Allah. Tapi bukan berarti dia pencipta. Jadi narasinya bukan seperti itu dalam bahasa aslinya. Kata permulaan dari ciptaan itu bukan ciptaan dia, ya. Tetapi adalah bagian daripada hati Tuhan, firman. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, maka bumi jadi. Berfirmanlah Allah, maka matahari jadi. Berfirmanlah, cakrawala jadi. Berfirmanlah, jadi. Nah, ketika menciptakan manusia, Allah tidak mengatakan berfirmanlah. Tuhan nggak bilang seperti itu. Tapi ngomong apa? Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan. Nah, tahu nggak teman-teman? Ada perbedaan. Dari kitab Kejadian saja sebenarnya sudah sangat menjelaskan bagaimana plural of majesty, ya, kebesaran dalam kemuliaan. Kata besar itu tidak bisa dibatasi dengan angka nominal, kata Esa. Namanya besar itu ya besar itu tidak dinominalkan gitu loh. Jadi Tuhan itu bukan nominal. Dulos, Ya, udah teman-teman. potong izin. Singkat aja itu tadi pertanyaannya. Ya udah, Jadi Yesus itu maksudnya- ciptaan atau pencipta, kan gitu. Kan sudah aku jawab. Wahyu 3:14 ini adalah jawaban yang saya berikan ini. Iya, yang berarti gembala. ciptaan atau pencipta. Dengar dulu, Ciptaan atau bukan pencipta? seperti itu dalam diskusi teologi. Saya ini orang teologi, bukan apologet. Ada. Ya nggak apa-apa kalau ayang bunda mau, ayang gembala mau mendapatkan jawaban sesuai dengan hati Anda, ya silakan. Sabar dulu sabar. Gitu. Begini poinnya, begini, sabar. Di sini kan kamu sudah mengakui kalau Yesus itu punya Tuhan. Nah, kita sambut dulu. Saya punya tamu 2 orang. Putra. Putra. Iya, selamat malam, Pak. Oke, Pak Mare. Kalian nggak akan paham teologi saudara-saudara. Oke, siap. Pak Mare mute dulu. Ya, mute dulu. Nah, bagaimana Putra Sil? Kau sepakat tidak sama Pak Pendeta Muda Dulos ini kalau Yesus punya Tuhan?
dia mengatakan hal yang seperti satu Tuhan gitu. Yesus punya Tuhan, memang benar ya. Seperti Rasul Petrus, Paulus, Muhammad, mereka percaya kepada Yesus. Sebab jalan kebenaran dan hidup kan melalui Yesus Kristus toh, saudara Loading. Dan ini sesuai kisah nyata, Bang Loading, kisah nyata. Orang gila padahal dia ini lalugo itu. Ya silakan Pak Mare sepakat kalau Yesus punya Tuhan. Udah ku jawab itu kemarin, dulu kau tanya lain kayak judulnya. Iya Sepakat ya, dalam hal penciptaan ya, oke. Berarti sini tiga sudah sepakat kalau Yesus punya Tuhan ya. Jadi luar biasa. Siapa yang duluan nih? Asyhadu. Ya dulu harus bimbing mereka dulu. Sudahlah Kristen saja. Begini ya, saya itu nggak mungkin asyhadu, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini orang teologi, jadi saya itu bisa menjawab kalian itu dengan teologi. Kalian mau bilang takiyah kah, apakah nggak apa-apa. Nah, intinya saya bilang, saya punya iman. Tuhan saya itu tidak masuk akal, kan sudah saya bilang. Kenapa saya tidak masuk akal? Karena Tuhan saya itu irasional. Tahu irasional nggak? Tuhan saya itu tidak dibatasi akal manusia. Sabar, jangan kau banyak. Ini ada saya punya kawan juga pendeta muda, sama-sama kalian pendeta. Rudi, apa lagi? Rudi, Judi, Rudi monitor, Rudi. Ini banyak ini dapat pencerahan, alhamdulillah. Semua sudah tidak mengakui Yesus Tuhan, luar biasa ini. Kamu dia takut sama kau dulu. Salah kau. Jadi begini teman-teman, saya kasih tahu sama kalian ya, poin dan goal orientasi dari kekristenan adalah memanifestasikan iman. Paham nggak sampai sini? Atau kalian nggak tahu maksud dari manifestasi iman? Kalau kalian nggak tahu manifestasi iman, sudahlah, nggak usah diskusi tentang Tuhan, karena kalian nggak sampai di situ. Itu yang pertama. Ya, kalau di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, bagi Tuhan yang tersembunyi dan bagi manusia adalah sesuatu yang sudah dinyatakan. Nah, kalau kalian kan beda. Kalau kalian mau mendapat jawaban sesuai dengan jawaban yang Anda sudah sediakan, itu namanya bukan pertanyaan, tapi ini kalian siapa nih? Saya? Semua. Saya juga berarti. Ya. Sudah. Kalau saya juga berarti saya naik ke atas sudah kalau begitu. Saya pikir oten padahal saya juga kena itu, aduh. Iya. Gimana? Coba. Bayar ketawa Maya. Coba gimana coba. Paham ya teman-teman ya. Suka-suka kalau oten. Gini loh teman-teman. Kalian tuh paham teologi nggak sih? Iya kan? Ada yang namanya, kalau kalian bilang kan kalau dari Muslim itu tafsiran. Oh, tafsirannya ini menjelaskan seperti ini, dalam hadis itu ada tafsirannya. Nah, kalau kita terjemahan LAI misalnya yang kita imani terjemahan LAI ya, kan kalau misalkan di mana ada kata Allah, bahasa asli. Di mana ada kata Allah? Itu bukan diskusi namanya. Ya, kata Allah dalam kekristenan itu bukan proper name, itu bukan proper name, tetapi itu generic name. Theos itu generic name, ya. Tuhan itu generic name, gelar, bukan proper name. Itulah perbedaan saya dengan teman-temanku yang Muslim. Bagaimana mungkin sesuatu yang berbeda dipaksa untuk satu pemahamannya? Nggak bisa. Ya. Mati kau mati kau dihajar sama pendeta muda ini. Untung dia datang, habis kau ini. Habis kau ini. Dia baru pulang ini. Dia ini orang Ambon baru pulang dari Golgota, pergi ambil kayu bakar. Malam Kristo. Sabar, masih melayang-layang rohnya. Biar Kristo hajar si dia ini, biar Bunda. Kita mau lihat di mana dia punya kemampuan sama Kristo ini. Iya. Ya, silakan. Habis dia lama menghilang. Ini bukan cuma ilmu yang panjang, coba dia open game, rambut pun panjang ini. Masih melayang-layang dia, lupa bawa rokok. Tapi izin sambil nunggu Kristo, Bunda mau nanya nih sama si Dulos. Emang dulu sekolah teologi ya? Lulusan teologi ya? Ya. Oh, STT.
STT dari mana lulusannya? Oh itu rahasia lah, ada-ada aja mau sebut-sebut di sini. Jadi kalau Intinya- boleh tahu ya, teologi itu ilmu apa artinya? Dicari sendiri lah. Masa kayak gitu-gitu aja Kan kalau nanya, masa orang nanya nggak boleh nggak dijawab? Iya. Iya. Kata sekolah teologi ini kan anak diskusi, bunda nanya dijawab lah. Teologi Apa? itu apa? Ilmu apa? Biar yang lain Dicari nggak lah. tahu jadi tahu kan gitu. Ya apa? Jawablah. Itu pertanyaan retoris. Kok retoris? Kau bilang kalau kau memaparkan Bibelmu itu dengan ilmu teologi. Gini loh, Wajar kalau bunda teman-teman. nanya teologi itu Ketika apa? Ilmu ada apa? FKIP biologi misalnya dalam Universitas Negeri FKIP biologi, berarti belajar apa bunda? Bunda Ayang Gembala. Ayo. Iya makanya saya nanya kalian ilmu teologi itu apa artinya? Ya studi tentang Tuhan. Hah? Nggak usah jawab. Ah, udah kan tinggal dijawab gitu. Astaga. Tinggal Ya gitu kan. dijawab aja. Kenapa saya bilang itu pertanyaan retoris? Misalkan karena begini nih, STM. STM itu apa? Sekolah Tinggi Mekanik misalnya menengah, ya kan? Atau apa gitu. Hal-hal yang Ya, umum, tinggal dijawab pengetahuan emang umum. susahnya apa sih? Dia nggak usah jawab lah. Sekolah Cari sendiri, ketuhanan, jawab. ilmu tentang mempelajari ketuhanan. Oke lanjut Ya, sabar. host. Sabar Pak Angki. Pak Angki ini Islam kah Kristen ini? Beta Kristen mau apa? Ini kayaknya ini orang-orang yang punya beban hidup banyak ini, naik kelas ngamuk. Gini Pak Angki. Kamu nggak bodoh loh, Ding. Aduh. Sabar Pak Angki ya. Saya minta OC sabar ya. Saya minta OC sabar. Itu saya minta saja OC sabar. Semakin OC menghujat, semakin OC tunjukkan bahwa Kristen itu memang ajaran biadab. Oh bodoh, Ya. goblok. Ini silakan Pak Pendeta Muda. Bagaimana Kristen seperti ini? Silakan. Begini Bang Angki, Tuhan bilang dalam kitab Efesus, hendaklah kita menggunakan perkataan yang berkata membangun, perkataan positif. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke Sudah, Pak Pendeta Doni tolong mengejek. Begini Bang Angki, iya, Kata itu, kata begini, itu. memang itulah kuk yang harus kita tanggung. Bilang tadi tolong mengejek. Begini, apakah dengan Anda membalas itu membuat Tuhan senang? Bukan, Bang Angki. bukan, Bu. Ini memang betul. Ajak kita ajar gitu betul. Iya. Betul. Saya mengerti. Semua dong ini tolong mengejek. Iya biar sudah toh, itu kan Oke, pilihan. sabar dulu, sabar. Kita satukan dulu, sabar. Pak Angki, di sini Pak Pendeta Muda ini yang sudah penginjilan sampai internasional mengatakan Yesus punya Tuhan. Anda sepakat tidak? Tuhan, Anda sepakat tidak? Itu Yesus sebagai Ini. manusia punya Tuhan, tahu tidak? Nah, silakan sebagai manusia. Di mana? Oke, sabar Pak Pendeta ya. Saya sama Angki. Di mana Yesus sebagai Tuhan diceritakan dalam Bible? Macet. Kau bilang itu Yesus sebagai manusia. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Matius 11:25, Matius 12:15, Yohanes 3:57, Yohanes 5:37, Yohanes kamu kan 11:42, Yesus cuma baca utusan satu ayat Tuhan. tuh. Baca satu ayat, itu mesti baca semuanya. Kau punya Bible itu Jangan saya kau sudah pengen baca dari satu bayi ayat. laki sampai orang pung laki, tidak ada Yesus Tuhan. Yang kau tipu sini. Kau tanya Dia Meyer memang nih. tidak kena Yesus Tuhan. Dia memang Yesus Yesus itu bukan Allah. Tuhan. Sabar. Dia Allah. Dia Allah lagi. Dia Allah. Bukan Silakan. Allah, ya. Dia Allah bukan Allah. Dia Allah katanya. Yesus katanya Allah. Iya, dia Allah, Bagaimana bukan Pak Allah, Pendeta? toh. Ini penyesatan nih. Oke. Dengar dulu Pak Pendeta Makanya- Muda ini. Benar, makanya Yesus itu begini. setara dengan Allah. Kata Allah itu bukan nama, sekali lagi itu bukan proper name di dalam kekristenan. Kalau di dalam Muslim, kalau di Islam, Allah itu adalah nama Tuhan. Itu saja sudah berbeda, itu yang pertama. Mampus kau. Beda lah. Lalu yang kedua, Dong ini kan Allah Arab. ya biar sudah Bang Angki, ini biar kita edukasi buat Bang Angki dengan saya toh, misalkan mereka mau Iya, dengar betul. gitu kan, kalau Semua orang Arab datang bantu orangnya Sumatera sana tuh. biar sudah toh. Ini- sabar ini- Bang Angki, sabar. Ini. Bang Angki. Orang ada pada datang bantu Indonesia, Sumatera sana pada datang bantu Aceh. Udah tenang. Coba kasih tenang. Biasa begini itu uang belanja kurang. Biasa begini. Ya saya tahu. Jangan Meyer, kau jangan ketawa. Dia ini juga orang Papua ini, Meyer. Roh Dia Kudusnya juga orang Papua. datang.
Yang bantu orang muslim itu orang Kristen semua atau Bang tidak? Angki, dengar. Ketika Bang Angki juga menggunakan Memang kosakata, orang Arab pada kasih bantuan ke Indonesia. dengar Bang Angki Ada simpul minta begitu. bantuan dari Amerika sana kok. Begini, Bang Angki sudah kedagingan. Di dalam Miss, kitab kau mute dulu, Galatia, Miss. pasal 5, Noise. dengar. Kau goblok loading. Semua goblok semua habis. Ih, semua goblok. Ih, Pak Bang Pendeta Angki. goblok. Ya Allah. Saya enggak bisa kalau bilang Pak Pendeta juga goblok. Dia bilang semua goblok. Bisa kalau saya enggak bisa ini. Oh saya, kamu yang goblok bukan Bapak Pendeta. Kamu yang goblok. Oh, semua Bang goblok Angki, kecuali Pak Pendeta jadi pilih-pilih Bang Angki, kasih. dengar. Ketika Bang Angki meladeni Memang orang Arab datang kawan-kawan, bantu orang Indonesia. Yang bandi, yang itu adalah musibah. Orang Arab datang bantu orang Indonesia. Baik kau. Mayor, bagaimana Tompung kakak satu dia sudah ngamuk-ngamuk ini, mungkin dia punya mobil kau sudah tarik kah? Ya iyalah, saya ngamuk. Bapak Pendeta, sorry Bapak Pendeta jangan marah. Beta minta maaf Pak Pendeta. I'm sorry. Kami kamu ini terlalu bikin premi-premi yang tidak masuk akal semua. Sabar, Pak Pendeta. sudah, Bang. Saya mau tanya sama Pak Pendeta jujur, Diskusi Pak yang baik Pendeta. lah, Apakah? diskusi yang baik. Iya betul Bang Mayor. Bang Mayor ingatkan dulu Bang Mayor. Oh ingatkan dulu. Mungkin sama-sama. Silakan. Kamu tinggal cuma bela-bela Arab, bela-bela. Soalnya suku Pak bangsa. Angki ini Bang Mayor, Pak Angki ini dia kalau marah itu dia suka kasih rubuh orang punya pohon kelapa itu. Jadi coba kau kasih tenang dulu Mayor. Kau kasih tenang dia dulu. Sabar Om. Tenang buat apa? Saya bicara betul kong. Iya makanya ngana badiam dulu, palang-palang dulu. Angki pelan-pelan ya. Begini Bagaimana Angki. jadi kamu Begini. Angki ngana dengar dulu Angki. orang Arab, Bang Angki, orang Arab biar datang Jo. belain kamu orang. Angki, di Orang Arab datang. di mute dulu Pak Angki, di mute dulu gantian ngomongnya. Orang Arab datang bantu kamu Satu-satu orang. Pak Angki ngomongnya gantian di mute dulu ya. Tidak usah Ibu. Saya tidak mau dengar kamu punya bicara-bicara lagi. Karangan terlalu banyak. Kalian terlalu kerangan terlalu banyak. Bapak Pendeta, I'm sorry. Terima kasih Bapak Pendeta. Yang mana? Parkun lah Pak, parkun mute. Ya mute lah. Jadi begini Pak Pendeta, saya ini terkadang melihat kelakuan Angki begini, saya teringat waktu Yesus ngamuk di Bait Allah itu. Apakah Bang Angki ini salah satu utusan Yesus? Mer, kau jangan ketawa Mer. Ini katong punya orang juga Itu satu beda rasa saya, kita Bang dari Loding. timur juga. Yesus ngamuk di Bait Allah itu beda Bang Loding sama saya. Oh berarti Tuhan ngamuk. Itu ngamuknya seperti apa? Dia kasih hancur orang pun barang-barang itu, Yesus kasih Satpol PP itu. Itu preminya beda Bung Loding. Kau salah ngerti. Makanya kau Kau jangan baca marah-marah. kamu Kau kenapa baca itu marah-marah? sampai Kau habis. suka Saya sekali dulu cari baru musuh. bisa Kau punya musuh mengerti sudah itu. banyak, jangan terlalu tambah-tambah Isi musuh. Alkitab. Dengar dulu. Kamu Makanya baca di habis sini satu ayat dulu, semua ayat itu Oke, baru kau kamu dengar bisa baik-baik. Tahu isi Alkitab. Kau dengar baik-baik. Kau dengar saya baik-baik. Makanya di sinilah saya tidak paham Alkitab menurut kau. Makanya saya undang Pak Pendeta Muda ini biar memberikan pencerahan. Ternyata pemahaman Pak Pendeta Muda ini seperti tema saya bahwa Yesus punya Tuhan. Kan tidak ada permasalahan kita di sini. Tiba-tiba kau naik, kau marah saya. Iya marah karena kau framing juga salah. Nah, di mana saya punya framing sama kau? Coba. Di mana saya punya Bang framing? Angki, Bang Yesus Angki. punya Tuhan. Ya memang Bang Yesus Angki. punya Tuhan. Bang Ya Angki, sudah, Bang kalau Angki. Yesus punya Tuhan selesai. Asyhadu. Abang tuh Bang Angki begini. Bang Angki, dengar ya. Tuhan Yesus bilang kalau ada yang mencaci maki kita atau memframing kita, Tuhan bilang apa? Doakan toh. Kita doakan saja Bang Lodi. Iya betul iya. Iya. Sebagai manusia tuh, Pak Begini, Pendeta. Bang Angki Sebagai dengar ya. manusia kan ada Begini. tidak ada kesabarannya tuh, jadi saya tahu Iya saya tahu itu betul. Pak. Karena kita manusia memang ada keterbatasan Ya. emosi. Tetapi Ya. dalam kitab Amsal dikatakan ketika kita mendoakan mereka yang sudah mungkin membuat kita sakit hati, Tuhan bilang apa dalam Alkitab? Dikatakan bahwa engkau sudah menaruh murka Allah atas Iya betul mereka. betul. Iya betul Jadi betul. itu urusan Betul, Tuhan, betul. bukan Siap, urusan siap. kita. Siap siap. Itu Angki. Jadi Angki boleh apa Amin, boleh amin, amin. boleh Kanda Loading minta maaf sama Dinda Angki boleh?
Mayor, aku ketawa. Minta maaf Pak Pendeta semua dong. Beta saudara-saudara ini kan selalu hina-hina kita punya agama, tapi mereka punya agama orang Arab tidak pernah datang bantu Indonesia kong. Kau berharap orang Arab bantu sampai kau datang ke saya. Saya juga punya hidung sama seperti orang Arab nih. Kau mau minta bantu apa? Rokok. Bilang sudah. Kau ini bagaimana? Begini Angki. Orang begini Angki. Kamu dengar. saudara di Medan sama Aceh. Dengar Angki. Oke, Angki, kau dengar dulu baik-baik Angki ya. Kau dengar baik-baik dulu. Habis itu baru... Tidak, saya tidak mau dengar. Kamu terlalu premi terlalu banyak. Tidak usah dengar. Saya punya salah di mana? Kau bilang biar saya minta maaf sama kau sekarang. Cepat. Apa? Saya punya salah di mana? Salah banyak. Selalu bikin tema begini. Sekarang tema saya ini benar apa salah? Lebih bagus kalian bahas kalian punya agama saja. Baik, saya tanya. Nah, tema saya ini, oke, saya mau hapus. Tema saya ini benar atau salah? Itu dulu. Benar, Yesus sebagai manusia itu benar, dia punya Tuhan. Nah, Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan. Berarti Yesus sebagai Tuhan dia punya manusia. Maksud? Oke, Bang Loding, bolehkah saya minta waktu 1 menit? 1 menit boleh? Silakan. Bang Angki, apa yang dikatakan firman Tuhan adalah iya dan amin. Amin gebah Bang Angki? Amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu adalah iya dan amin. Ketika Tuhan berkata kita doakan mereka, tentu bara murka Allah akan ada atas mereka, yang pertama. Yang kedua, kecuali kalau mereka bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus kita dari dosa, kasih Allah akan memilih mereka. Jadi kita doakan saja Bang Angki, boleh ya? Amin. Tapi Bapen dan satu saat mereka akan ngaku Yesus semuanya pasti. Itu firman Tuhan, iya dan amin. Semua kaki akan bertekuk lutut. Akan mereka bertunduk pada Tuhan Yesus. Ya, oke. Ya. Bang Loding, saya mau beli makan dulu ya. Boleh ya? Siap. Boleh. Saya berdoa, nggak nyampe 1 menit ya. Saya boleh berdoa buat kita semua, boleh ya? Buat Boleh, Bang Angki juga ya. Amin. Oke. Ya, sabar. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menjamah Bang Angki supaya Engkau memberikan Roh Kudus yang membawa hatinya lebih tentram dan damai untuk tidak meresponi segala sesuatu dengan negatif, tetapi biarlah Roh Kudus memberikan kepada setiap kami, termasuk saya juga dan teman-teman yang ada di atas, untuk diskusi dengan sehat, dan juga Bang Loding juga memimpin acara ini supaya menjadi lebih baik dan diskusi dengan sehat, dan biarlah kami orang yang mendapat edukasi dan mendapat pembelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita dan Tuhannya Yesus memberkati Bang Loding dan semuanya ya. Tuhan Yesus. Oke, baik. Nanti aku datang lagi. Oke, siap. Beta turun ya. Oke. Iya, sabar. Maafkan Jadi saja bagaimana Bang Angki ya. Oke, siap. Nanti saya naik lagi. Ya, Tuhan memberkati ya. Jadi Bang Angki bagaimana Bang Angki? Kan berarti Bang Angki sepakat kalau Yesus punya Tuhan, betul tidak Bang Angki ya? Ya, itu sebagai manusia, kalau Yesus sebagai manusia tuh. Oke, Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan. Kalau Yesus sebagai Tuhan dia punya manusia. Kalau tidak seperti begitu, itu kok kebalikan. Bagaimana? Coba Bang Angki jelaskan, Ini kayaknya doanya tadi masuk doanya tadi masuk, makanya dia sudah mulai turun. Udah, saya turun. Oke. Betul, tadi doanya terakhir si Dulos kan Tuhannya Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan, betul nggak? Bagaimana? Kalau Mahir dengan Pak Simari ini memang pasien saya yang rawat jalan. Jadi agak-agak berat sih. Gimana Mahir? Apa Loding? Iya. Buka mute Mahir. Mas, sudah ini dari tadi siangku sampai malam ini. Apalagi yang mau dibahas lagi nih? Yang kita mau bahas sampai kemana lagi? Tidak, yang kita mau yang kita mau bahas begini. Coba kamu baca Yohanes 14 nomor 16. Oke, kita masuk ke poinnya. Yohanes 14 nomor 16. Silakan dibaca. Baiklah. Pamare juga baca Yohanes 14 16 Pamare. Aduh, enggak ada handphoneku lagi Bang, udah dijual bangkrut. Lama-lama kalian jual Tuhan kalian, saya lihat. Siap, mute dulu Pamare ya. Ya. Yo.
Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, aku akan meminta kepada Bapa seorang. Orang itu bisa dilihat atau tidak, Angki? Mayer. Tidak. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Orang itu bisa dilihat atau tidak? Ini waktu penciptaan, akalnya datang terlambat ini.